Aduh, baru ngomong judul aja kayaknya gue udah capek sumpah. Hai, kita Eds dan Uch. Kita adalah kapal pecah yang udah 17 tahun bersama. Kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang agak berat. Biasanya dari kemarin receh-receh, kali ini agak sedikit penting topiknya. Topik kali ini yaitu salah satu red flag terbesar di dalam hubungan. Yaitu ketika salah satu pasangan hampir nggak pernah mau mengakui kesalahan dan minta maaf. Aduh, baru ngomong judul aja kayaknya gue udah capek sumpah. Itu red flag banget. Aku sampai kesal sendiri gitu. Ngeliat gue sampai diem aja gitu. Aduh, itu red flag banget sih. Percaya nggak percaya itu common banget. Maksudnya itu banyak banget di lingkungan pertemanan kita yang nggak sampai gede banget dong. Kita aja nggak tahu kalian gitu. Itu aja kita udah bisa nemuin beberapa orang yang seperti itu. Jadi sepanjang perjalanan hubungannya itu dia kesulitan mengakui bahwa dia salah. Mungkin dia salah, itu susah banget. Kedua, kalaupun dia kepikiran dia salah, dia nggak mau ngomong tuh. Dia gengsi. Dia gengsi, Edge. Jadi dia nanti ujung-ujungnya jadi gaslighting, ngelempar, ngedeflect, berbohong gitu. Atau kalau misalnya dia sadar pun tahap terakhirnya adalah tidak pernah mau minta maaf. Iya. Benar. Karena kan kalau setiap kali orang berantem itu, kenapa bisa berantem in the first place? Karena memang misalnya aku ngerasa ya aku yang benar dong, kamu yang salah gitu. Betul. Nah cuma memang kenyataannya nggak, setelah dipikir-pikir ulang, setelah udah berantem, sometimes kan nggak selalu kita yang benar. Yang lebih mulia lagi adalah kalau sebenarnya lu merasa lu yang benar tapi lu minta maaf ya. Tapi kita ngomong ya, apalagi kalau lu yang ngerasa lu benar, gimana lu mau minta maaf? Dan lagi pula gini, kenyataan pahit yang harus ditelan oleh semua orang adalah benar atau salah itu bukan absolut loh. Jadi lu ngerasa lu benar, pasangan lu ngerasa benar, belum tentu benar, karena kan itu bukan hal yang absolut, nggak kayak matematika. Benar, makanya kalau kayak nggak bisa ngaku salah atau misalnya ya memang minta maaf, wah itu udah berat banget sih. Salah satu hal yang paling sering aku share sama teman-teman deket dulu, kalau kita lagi ngumpul bertukar pikiran adalah kalau lu ketemu pasangan yang seperti itu, gue suka nanya ke temen gue nih, kalau misalnya mereka habis cerita nih ada kejadian seperti ini gitu, gue suka nanya dia minta maaf gak? Karena bagi gue, bisa mengakui kesalahan itu penting sekali. Itu anchor yang penting banget bagi sebuah hubungan. Itu jadi mungkin lebih penting dibandingkan kata-kata lain kali. Oh, paling penting. Sorry itu paling penting. Lebih penting dibandingkan kata-kata lain, betul. I love you. Thank you, please. Iya, jauh lebih penting. Sorry itu posisinya di atas jauh banget. Nggak bisa lu bandingkan. Jadi mungkin kalau aku ketemu orang yang belum married gitu ya, lu punya pasangan seperti itu, mendingan lu bersusah-susah payah sekarang. In a sense that lu ngobrol, and then lu paksa itu orang harus bisa menerima bahwa ada sesuatu dalam diri dia yang harus diubah. Yaitu kamu tuh nggak bisa say sorry loh, kamu tuh nggak bisa mengakui kesalahan kamu loh. Baru kalau misalnya dia kelihatannya ada chance bisa berubah gitu ya, mau mengakui, oh iya sih gue kayak gitu, mungkin gue harus berubah gitu ya, baru lu pikirin deh ke jenjang berikutnya. Iya, untuk orang yang bisa terbiasa lah ngomong sorry ketika itu memang misalnya salah dia, itu tuh biasanya tanda bahwa mereka tuh suka merefleksikan diri dia sendiri gitu loh, suka introspeksi diri gitu. Ketika melakukan sesuatu, mengalami masalah, apa nih yang gue lakukan yang gue salah gitu. Itu sebenarnya itu udah positive sign ya, ketimbang mereka mencari-cari hal luar apa yang bisa membuat kesalahan ini ketimbang diri gue. Kadang kita ngomongin sorry aja bisa satu episode sendiri loh, karena ada orang yang ngomong sorry itu cuma sekedar ngomong. Ya template aja gitu. Yang penting masalahnya selesai dulu deh gitu. Ujung-ujungnya setelah dia ngomong sorry dia gaslight lu. Itu juga banyak. Tapi itu ntar di episode lain lah. Sekarang kita fokus dulu ke orang yang nggak pernah say sorry, nggak pernah mau ngaku salah gitu loh. Salah satu hal yang menurut aku itu the green flag in the world ya, di cowok, itu adalah cowok-cowok yang nggak segan-segan untuk minta maaf. Karena sebenarnya ya lu secara logika aja lah ya, kalau 100 kali berantem masa sih lu 100 kali bener. Iya. Terus kok lu mau sih jadi sama pasangan lu yang salah 100 kali berturut-turut? Gila apa? Gimana lu memilih pasangan? Iya, itu aja judgement lu udah salah banget sih kalau lu mau jadi nama orang tolol yang salah 100 kali berturut-turut gitu. Ini nggak cuma ngomongin cowok ya. Iya. Cewek juga ada yang bener-bener gaslighting parah, nggak mau salah. Ujung-ujungnya kalau misalnya lu married anyway, pasti nggak bahagia ya biasanya ya. Iya.
Maksudnya itu jadi tabungan yang Iya. lama-lama nggak tahu meledaknya kapan, atau kalau nggak meledak ada yang bocor-bocor tipis, kepahitannya tuh kelihatan dari mana kita nggak tahu. Iya, kalau bagi kalian yang selalu memandangnya orang lain yang salah juga, kalian perhatiin deh. Jadi yang kalian lihat tuh problem terus, makanya kalian sendiri juga nggak akan happy. Iya. Orang yang hidup bersama kalian nggak akan happy, itu udah jelas gitu, karena mereka yang selalu salah. Oh iya, ini disclaimer dulu. Jangan pernah ada yang komen ya, dulu zaman orang tua mah nggak ada gitu-gitu, mereka langgeng-langgeng aja. Please, zaman tuh udah berubah. Kalau zaman orang tua kita dulu mungkin ngomong I love you aja cringe banget, mungkin mereka nggak pernah ngomong. Mereka dikondisikan untuk lebih numb ya. Iya, mereka mungkin dijodohin. Kita ngomongin sesuatu yang relevan untuk hubungan zaman sekarang. Oke, ya udah itu aja sih kalau dari aku. Very sorry from now on. Oke, ya udah, bye. Bye.